Cerita cinta, janda muda vs perjaka. Bab 14, semakin membara. Hati-hati ya di perjalanannya, nanti insya Allah mama sama bapak nyusul ke Jakarta, ucap Sutisna lagi sebelum anak dan menantunya berangkat. Mau ngapain, Pak nyusul ke Jakarta? Tanya Murni dengan cepat. Ia mau berkunjung ke rumah menantulah, Mah. Kali-kali kita nyaba kota, nanti kita ke Monas. Wajah pria parubaya itu terlihat berbinar. Nanti bapak naik ya ke atas Monas, abis itu loncat. Murni terkekeh. Mama lagi ngasih tahu tutorial menjadi janda tuh, Pak, timpal Sandi yang membuat Larissa ingin tertawa. Pantas saja Sandi menjadi kocak, ternyata kedua orang tuanya juga humoris. Biarin, nanti kalau jadi janda tidurnya sendirian. Gak ada yang ngolesin balsem ke punggungnya, balas Sutisna lagi. Sementara Larissa tak banyak bicara, sesekali ia hanya tertawa saat mendengar candaan Sandi dan kedua orang tuanya. Ya sudah, Mah, Pah, Sandi sama Larissa sekali lagi pamit. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Sandi mencium punggung tangan kedua orang tuanya. Iya, hati-hati, Mama masih gak ngangka kalau sekarang kamu sudah punya istri. Padahal, sebenarnya Mama masih kepikiran si Nel. Huset, udah, Mah, biar itu semua jadi urusan Bapak dan Pak Yanto nantinya. Sutisna langsung memotong ucapan istrinya sambil berbisik. Sementara Larissa menatap heran bercampur bingung, ia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh kedua orang tua Sandi. Maksud Mama sama Bapak, si Nelly. Bilang aja sama dia gak usah nunggu Sandi lagi, timpal pria itu yang membuat Larissa sedikit paham. Mungkin wanita yang bernama Nelly tersebut adalah mantan kekasih Sandi atau orang yang akan dijodohkan dengannya. Iya, biarin aja, serahkan semuanya sama Bapak. Sekarang, kamu dan Neng Larissa baik-baik ya, jangan minggat lagi. Sutisna sedikit menasehati. Oke, kita pamit dulu. Si Sabrina belum bangun ya? Sandi menanyakan adiknya. Belum, tadi pagi Mama bangunkan katanya hari ini libur, karena gurunya ada acara apa gitu Mama lupa. Biarin aja, nanti pas bangun pasti dia nyariin kamu, jelas Murni. Setelah itu, Sandi dan Larissa keluar dari rumah, mereka akan langsung masuk ke dalam mobil. Namun, sebelum itu ada seseorang yang memanggil nama Sandi dengan suara yang cukup kencang. Ah Sandi, tunggu dulu. Seketika Larissa dan Sandi menoleh ke arah seorang gadis yang sedang berlari ke arah mereka. Larissa mengerutkan keningnya, ia sama sekali tidak tahu siapa gadis berambut panjang dan berkulit sawo matang itu. Ah Sandi, kok udah mau pergi lagi aja? Padahal, aku baru aja tadi sore dengar kabar kalau Aa pulang. Tadinya, semalam aku mau ke sini, tapi Bapak malah melarang. Katanya anak gadis, apalagi cantik seperti aku, dilarang pergi malam-malam, tutur gadis itu dengan cara bicara yang terlihat centil. Larissa semakin mengerutkan keningnya, ia merasa geli ketika mendengar ocehan gadis tersebut. Maaf, Nelly, aku buru-buru, aku harus kembali ke Jakarta sekarang, balas Sandi yang diiringi hembusan nafas kasar. Larissa menoleh ke arah Sandi saat mendengar pria itu menyebut nama Nelly. Jadi itu gadis yang dibicarakan tadi pagi. Tunggu dulu, sebelum kamu berangkat lagi, kita foto dulu yuk. Kamu kan jarang-jarang pulang kampung. Gadis bernama Nelly itu segera berdiri di sebelah kiri Sandi. Sementara Larissa ada di sebelah kanan pria itu. Ini pasti jasa travel yang ngantar kamu dari Jakarta ya? Tolong fotokan dulu dong. Di sana ya, kelihatan sama kakinya juga, titah gadis itu seraya menyodorkan ponselnya ke arah Larissa. Larissa cukup tercengang dan merasa kesal, bisa-bisanya ia dibilang jasa travel yang mengantar Sandi. Tapi saya, di sebelah sana ya, Ayo sebelum Sandi pergi. Titah gadis tadi lagi dengan santainya. Nelly dia, huset, udah, diam dulu. Kita gaya tangannya kayak gini. Nelly menunjukkan jarinya yang membentuk simbol love. Larissa mengambil ponsel Nelly dengan kesal, ia ingin segera pergi, oleh karenanya ia terpaksa melaksanakan apa yang tadi diminta gadis tadi. Sandi merasa kaget, ia tak menyangka kalau Larissa akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nelly. Cepetan. 1, 2, 3. Larissa mengambil foto Sandi dan Nelly yang berdiri di depan mobilnya. Satu kali lagi, titah Nelly kembali. Cek, ya udah, cepetan. Kesal Larissa. 1, 2, 3. Saat pengambilan gambar, hal tak terduga terjadi.
Nelly memeluk Sandy dan menyandarkan kepalanya pada bahu tegap pria itu. Hal tersebut membuat Larissa seketika memanas, untung saja ia tidak melempar ponsel Nelly yang sedang dipegangnya. "Nelly, jangan kayak gini." Sandy segera melepaskan pelukan gadis itu. Ia menatap ke arah Larissa yang seketika membuang pandangan ke tempat lain. "Iya, maaf tadi aku hilaf. Ya udah, hati-hati di jalan." "Makasih ya, Teh." Nelly mengambil kembali ponselnya dari tangan Larissa. Sementara Larissa tak membalas ucapan Nelly barusan, ia langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintu mobil tersebut dengan kasar. Bahkan sampai membuat Sandy terkejut. Pria itu segera mengikuti istrinya masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Karena kali ini ia yang akan menyetir mobil tersebut. "Kita berangkat sekarang?" tanya Sandy seraya menoleh ke arah istrinya yang sedang berwajah masam. Ia tahu Larissa pasti kesal saat melihat dirinya bersama dengan Nelly tadi. "Iya," balas wanita itu singkat. Larissa memalingkan wajahnya ke arah jendela mobil, ia seolah tak ingin beradu pandang dengan suaminya. "Oke, aku minta maaf," ucap Sandy secara tiba-tiba sambil menyalakan mesin mobil. "Maaf." Larissa menoleh ke arahnya dengan dahi mengerut. "Iya, aku minta maaf atas kejadian tadi. Aku beneran gak tahu kalau Nelly akan tiba-tiba datang. Tidak apa-apa, mungkin dia ingin bertemu dengan kekasihnya. Ternyata, kamu laku kerasia, tidak di Jakarta, tidak di Garut, ada aja pacarnya," tutur Larissa dengan bibir yang tersenyum singkat. Namun, raut wajah wanita itu terlihat jelas kalau saat ini dirinya sedang menahan kekesalan. "Dia bukan pacar aku, Helia juga bukan pacar aku," elak Sandy. "Iya, tapi calon istri kamu, kan?" Larissa kembali memalingkan wajahnya ke arah jendela. "Gimana aku mau punya calon istri? Orang aku aja udah punya istri. Dia itu cuma orang yang naksir sama aku dan ngejar-ngejar aku. Secara aku ini kan ganteng sundul langit, jadi wajarlah ada cewek yang ngejar-ngejar." Sandy menyugar rambutnya dengan penuh percaya diri. "Kenapa gak kamu kejar balik?" balas Larissa seraya menoleh sekilas ke arahnya. "Malas, ngapain kejar-kejaran? Mending duduk sama istri." Sandy menatap ke arah Larissa dengan sorot mata menggoda. Wanita itu menghindari tatapan suaminya, padahal jantungnya mulai berdebar kencang saat mendengar Sandy berkata seperti tadi. "Jalan sekarang atau aku yang nyetir," ucap Larissa secara tiba-tiba dengan nada bicara yang terdengar datar. "Oke, kita berangkat sekarang. Udah ya, jangan kesal lagi. Mending kita ulangi adegan yang semalam." Sandy tersenyum menggoda. Seketika kedua mata Larissa terbuka lebar, ia jadi mengingat kejadian semalam. Hampir saja mereka melakukan hal lebih, entah kenapa dirinya mudah sekali terbuai oleh sentuhan Sandy. Apakah sekarang ia mulai mencintai pria itu? "Jangan banyak bicara, kita ke Jakarta sekarang." Larissa mengalihkan pembicaraan. Iya, galak banget." Sandy mulai menjalankan mobil tersebut. Ia akan membawa roda 4 itu meninggalkan kampung halamannya. "Semalam beneran enak banget, tapi ada aja gangguan," celetuk Sandy dengan suara pelan, tapi hal tersebut masih terdengar oleh telinga Larissa. "Dibilangin jangan diingat-ingat terus," timpal wanita itu yang membuat Sandy langsung menoleh ke arahnya. "Kenapa? Takut mau lagi?" Sandy mengangkat alisnya sebelah. "Sudahlah, lupakan saja. Aku mau tidur, nanti bangunkan kalau sudah sampai Jakarta." Larissa menyandarkan kepalanya pada jok mobil. Sepertinya wanita itu masih merasa kesal. "Jangan tidur, ini masih pagi," cegah Sandy. "Tapi aku ngantuk," balas Larissa singkat. "Pasti semalam Sabrina ngajak ngobrol sampai larut malam ya," tebak Sandy. Karena semalam ia mendengar suara Sabrina dan Larissa sampai tengah malam. "Iya, adik kamu ternyata asik juga. Dia bercerita tentang banyak hal," jawab Larissa yang tak jadi memejamkan mata. "Bahas apa aja? Dia ngomongin aku juga gak?" Wajah Sandy terlihat tegang. "Iya, dia bercerita banyak. Termasuk bercerita saat kamu jatuh dari pohon mangga dan mengalami luka di bagian selangkangan," jawab Larissa sambil menahan tawa. "Anjir, ini mah aib banget. Tapi cuma di selangkangan doang kok, gak nyampe ke batangnya," cerocos Sandy yang seketika membuat Larissa ingin tertawa, padahal ia masih merasa kesal kepada pria itu. "Aku gak percaya." Larissa memalingkan wajahnya ke arah lain. "Oke, kalau gak percaya nanti kita buktikan saja. Mungkin, sudah seharusnya aku lepas keperjakaan." Sandy mulai gesrek. Seketika Larissa menoleh ke arah suaminya. "Sama siapa?"
Tanya Larissa refleks. Ya sama kamulah, masa sendiri. Gak akan lepas kalau sendiri mah, jawab Sandy frontal. Memangnya bisa, bukannya gak ada cinta ya? Larissa menatap ke arah Sandy yang membuat wajah pria itu seketika berubah tegang. Nanti kita coba aja, pasti bisa kok, jawab Sandy dengan gugup. Padahal, pertanyaan Larissa tadi hanya untuk memancingnya. Namun, sepertinya Sandy masih gengsi atau mungkin tidak yakin kalau ia memang sudah mencintai Larissa. Itu bukan bahan percobaan, balas Larissa lagi yang kembali terdengar kesal. Kenapa gue jadi gugup begini ya? Padahal, biasanya kalau mau nembak cewek biasa aja rasanya. Tapi, ini giliran ke istri sendiri rasanya malah nano-nano, gerutu Sandy dalam benaknya. Pria itu menggenggam erat setir mobil dengan otak yang terus memikirkan perasaannya sendiri. Ia takut jika dirinya menyatakan perasaan sendiri, cintanya malah bertepuk sebelah tangan. Karena jika dipikir ulang, tipe laki-laki idaman Larissa tentu saja bukan seperti dirinya. Mendadak Sandy menjadi insecure, minimal dirinya lulus kuliah dan punya pekerjaan, barulah berani menyentuh istrinya. Agar selain bisa memberikan nafkah batin, ia juga bisa memberikan nafkah lahir, walaupun mungkin hanya cukup untuk membeli sabun mandi Larissa. Mereka melakukan perjalanan dari Garut ke Jakarta, sepanjang perjalanan Sandy sendiri yang nyetir. Sementara Larissa duduk santai sambil sesekali bermain ponsel. Kita mau langsung pulang ke rumah? Tanya Sandy ketika mereka telah tiba di Jakarta. Iya, jawab Larissa singkat. Biasanya wanita akan banyak bicara dan protes, tetapi Larissa lain dari yang lain. Wanita itu lebih singkat, padat, dan irit bicara. Kirain mau ke hotel dulu, celetuk Sandy yang membuat wanita itu seketika menoleh ke arahnya. Ngapain ke hotel? Tanya Larissa, padahal pikirannya sudah menjalar kemana-mana saat Sandy mengatakan itu. Maksudnya ke hotel buat ngambil barang-barang kamu, takutnya masih ada yang ketinggalan waktu malam itu. Pikiran aku gak ngeres kok. Sandy menoleh ke arah istrinya dengan bibir tersenyum tipis. Larissa membuang nafas kasar setelah mendengar ucapan suaminya. Namun, tak lama kemudian ponselnya berdering menandakan ada panggilan masuk. Wanita itu segera mengangkatnya. Halo, Larissa, kamu kemana saja? Kenapa hari ini tidak datang ke kantor? Aku juga ke rumah tapi kamu tidak ada, cerocos seorang pria yang membuat Larissa sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Aku sedang ada urusan lain. Ada apa? Tanyanya santai. Kamu lupa kalau hari ini ada meeting. Suara pria itu terdengar kesal. Aku tidak lupa, tapi kan kamu bisa mengatasinya sendiri, Lucky, balas Larissa yang membuat Sandy langsung tahu kalau yang saat ini sedang menghubungi istrinya adalah Luciano. Tidak, aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tunggu kamu sekarang sebelum meeting selesai. Setelah itu, Luciano memutuskan panggilan teleponnya secara sepihak. Larissa membuang nafas kasar sambil mengusap wajahnya sendiri. Padahal, ia ingin langsung pulang dan bertemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Tanya Sandy yang berpura-pura tidak mendengar obrolan Larissa tadi. Kita ke kantor sekarang, ada yang harus aku selesaikan, jawab Larissa dengan wajah malas. Oke, seandainya aku bisa membantumu di kantor. Tapi paling kalau masuk kantor juga aku cuma jadi mahasiswa magang. Sandy cukup sadar diri. Tidak apa-apa, ini tanggung jawabku. Larissa menarik nafas perlahan. Ia harus tetap datang ke kantor dan menyelesaikan semuanya. Padahal, ia rasa Luciano bisa menyelesaikan pekerjaan itu sendiri, tapi kenapa dirinya tetap saja harus datang ke kantor? Sandy mengantar Larissa ke kantor, wanita itu segera turun dari mobil dengan tergesa-gesa karena dirinya sudah ditunggu di ruang meeting. Kamu ikut saja, ajak Larissa sebelum masuk ke dalam gedung. Aku, sebagai apa? Sandy menunjuk dirinya sendiri. Sebagai berikut, ayo cepetan, ajak Larissa lagi yang membuat Sandy terpaksa turun dari mobil dan mengikuti langkah cepat istrinya. Padahal, ia merasa malu jika harus ikut masuk, terlebih lagi mungkin di sana ada Luciano. Sandy masih ingat jelas ketika pria itu merendahkan dirinya. Namun, karena Larissa mengajaknya, tidak mungkin ia menolak. Aku ikut ke lantai atas juga, tanya Sandy ketika Larissa berjalan ke arah lift. Mereka menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar, namun tidak ada satupun orang yang berani menanyakan siapa pria yang sedang berjalan bersama dengan bosnya. Iya, nanti kamu bisa nunggu di ruanganku, jawab Larissa seraya masuk terlebih dahulu ke dalam lift. Sandy mengikutinya,
Mendadak ia menjadi gugup, Sandy tidak terbiasa berada di tempat seperti itu. Itu ruanganku, kamu tunggu di sana aja, aku mau ke ruang meeting sebentar. Larissa menunjuk ke sebuah ruangan setelah mereka keluar dari lift. Larissa, kenapa kamu membawa mahasiswa ini ke kantor? Sergah seorang pria yang datang menghampiri mereka. Larissa dan Sandy langsung menoleh ke arah Luciano. Dia suamiku, balas Larissa dengan singkat tapi membuat Sandy merasa dibela. Oh, jadi ini yang membuat kamu sampai lupa pekerjaan, bahkan lupa anak juga. Kalau mendiang Mas Edwin melihat, pasti dia akan bersedih karena anak-anaknya ditelantarkan seperti itu. Sementara ibunya asik dengan seorang lelaki muda yang mungkin saja hanya mengincar hartanya, tutur Luciano yang membuat hati Sandy seketika memanas. Ia menatap tajam ke arah pria itu, tangannya mengepal seakan ingin melemparkan bogeman keras pada wajah menyebalkan Luciano. Lucky, cukup, ini bukan urusanmu. Aku datang ke sini untuk pekerjaan, bukan untuk berdebat denganmu. Kamu masuk saja ke ruanganku. Titah Larissa kepada Sandy yang terdiam sambil menahan amarah. Lucky melemparkan tatapan tajam ke arah Sandy, setelah itu ia mengikuti Larissa ke ruang meeting. Sementara Sandy melempar tinjuan pada udara, padahal jika di sana tidak ada Larissa, bisa saja ia menghabisi Luciano. Namun, saat ini ia tidak ingin membuat keributan di kantor milik istrinya. Sandy masuk ke sebuah ruangan sesuai perintah Larissa tadi. Ia masuk dengan perlahan ke sebuah ruangan yang berukuran luas dan terlihat rapi serta bersih itu. Hebat banget dia, padahal cewek, tapi bisa sampai punya pekerjaan seperti ini. Sandy mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan tersebut. Tiba-tiba saja ia menjadi kepo, Sandy hanya ingin tahu seperti apa rupa mantan suami Larissa yang sudah tiada. Pasti pria itu sangat tampan dan gagah. Kan, gue jadi insecure lagi, gumamnya sendiri sambil menjatuhkan tubuh ke atas sofa empuk di ruangan tersebut. Ia tidak berani melakukan apapun di sana, karena Sandy yakin semua yang ada di tempat itu pasti barang-barang berharga. Sekarang, gunanya gue apa ya? Kalau kayak gini, gue jadi merasa dia laki-lakinya dan gue sebagai ceweknya. Anjir, geli banget. Sandy menggerakkan kedua bahunya. Padahal ruangan itu sangat sepi, tapi kenapa kepalanya berisik sekali? Sandy melamun bahkan hampir tertidur, karena sofa itu sangat empuk dan nyaman ditempati. Namun, tak lama kemudian pintu ruangan tersebut dibuka dari luar, seorang wanita masuk dan berjalan mendekat ke arahnya. Sandy langsung merubah posisi duduknya menjadi tegak saat menyadari kedatangan Larissa. Sudah selesai, tanyanya seraya akan bangkit, namun Larissa malah duduk di sampingnya yang membuat pria itu tak jadi berdiri. Sudah, kita istirahat dulu di sini. Larissa menyadarkan punggungnya pada sofa. Namun, Sandy malah gagal fokus pada dada wanita itu yang membusung dan menyembul sempurna. Kamu capek, biar aku pijat. Sandy menyentuh bahu istrinya yang membuat wanita itu langsung menoleh ke arahnya. Emang bisa? Larissa mengerutkan keningnya. Bisa dong. Sekarang, kamu ngadep ke sebelah sana. Sandy meminta Larissa untuk memunggunginya. Wanita itu menurut, ia merubah posisi duduknya menjadi memunggungi sang suami. Sandy mulai memijat bahu Larissa, ia memberikan pijatan perlahan yang membuat tubuh Larissa terasa rileks. Pria itu menurunkan tangannya pada bagian punggung Larissa, ia memijat punggung istrinya dengan perlahan. Namun, tiba-tiba saja kedua tangan Sandy malah jahil, ia melepaskan tali pengait untuk pengaman gunung kembar milik istrinya. Ya ampun, apa yang kamu lakukan? Larissa langsung menoleh ke arahnya dengan kedua mata terbuka lebar. Sorry, tadi gak sengaja lepas, elak Sandy. Cak, terus gimana dong? Larissa merasa tak nyaman karena pengait benda itu terlepas. Biar aku bantu benarkan lagi, ucap Sandy dengan enteng. Tapi aku pakai dress, susah harus disingkap, balas Larissa. Ya gak papalah, anggap aja itu rezeki aku. Sandy terkekeh. Mesum, aku benerin sendiri aja, tapi kamu merem ya. Titah Larissa. Ya udah, tapi ngintip dikit gak papa ya. Sandy tersenyum menggoda. Gak boleh, kamu merem sekarang. Titah Larissa lagi yang membuat Sandy terpaksa memejamkan matanya. Setelah melihat Sandy memejamkan mata, Larissa segera mengangkat dressnya ke atas dan akan membenarkan tali pengait itu sendiri. Namun, tiba-tiba saja Sandy malah membuka kedua matanya yang membuat Larissa terkejut. Kia, kenapa buka mata? Teriak wanita itu kaget. Tadi, mata aku kelilipan,
jawab Sandi dengan mata yang menatap ke arah paha mulus istrinya yang tak tertutup dress. Mana ada orang merem kelilipan. Larissa akan menurunkan kembali dressnya. Namun, Sandi langsung menarik tubuh wanita itu sampai merapat padanya. Biar aku bantu, ucap Sandi dengan mata yang menatap dalam-dalam wajah Larissa. Wanita itu tak melakukan penolakan walaupun saat ini tubuh mereka sangat rapat. Sandi menggerakkan kedua tangannya, ia menyentuh punggung Larissa, namun pria itu bukan mengaitkan tali pengaman tadi, melainkan mengusap lembut punggung Larissa yang membuat tubuh wanita itu seketika menegang. Larissa menatap wajah Sandi yang terlihat berbeda. Sorot mata pria itu terhalang kabut gairah. Apa yang kamu lakukan? Tanya Larissa dengan suara pelan. Kulit kamu sangat lembut, jawab Sandi dengan suara yang terdengar sensual. Pria itu mendekatkan wajahnya ke arah Larissa yang sedang mematung. Sandi memegang kedua paha mulus Larissa dan mengangkat tubuh wanita itu sampai membuat Larissa terduduk di atas pangkuannya dengan posisi yang menghadap ke arah Sandi. Larissa sama sekali tak melakukan penolakan, wanita itu malah membuka kedua bibirnya yang semula mengatup. Hal tersebut membuat Sandi semakin tergoda. Ia tak tahan ingin kembali mengulangi adegan semalam. Pria itu semakin mendekatkan wajahnya dan menyatukan bibir mereka dengan tangan yang kembali meraba punggung sang istri. Lagi-lagi Larissa tak melakukan penolakan, wanita itu malah menikmati setiap sentuhan yang suaminya berikan. Bahkan, kini ia mulai membalas ciuman panas dari Sandi. Wanita itu mengalungkan kedua tangannya pada leher sang suami dan menikmati ciuman yang semakin lama semakin mendalam. Seketika suhu di ruangan ber-AC tersebut menjadi panas. Sandi tak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja, ia sudah terlanjur merasa candu terhadap bibir manis istrinya. Begitupun dengan Larissa yang semakin lama semakin terbuai. Ia menggerakkan tubuhnya tak karuan di atas paha Sandi yang membuat sesuatu di balik celana pria itu semakin menegang. Larissa menyadari hal tersebut, karena ia juga merasakan ada sesuatu yang mengganjal dan keras di dekat pahanya. Sandi menggerakkan tangannya menelusuri punggung mulus sang istri, ia menaikkan telapak tangannya sampai menyentuh leher jenjang wanita itu. Sandi menyingkap rambut panjang Larissa dan mengusap tengkuk wanita itu yang membuat istrinya semakin menggelin yang tak karuan. Ciuman kali ini terasa lebih panas dari sebelumnya, bahkan mereka melakukan hal tersebut cukup lama dan hanya menyisakan suara decakan yang diciptakan oleh dua pasang bibir yang saling bertautan. Keduanya semakin terangsang, bahkan mungkin mereka sampai lupa saat ini sedang berada di kantor. Bersambung, nantikan bab selanjutnya yang lebih menegangkan. Terima kasih.